Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu. Bab yang nomor 6. Fi adabil Qur'ani, mengenai adab-adabnya Al-Qur'an, sopan santun yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Hadzal babu, bab ini, huwa bab ini, maksudul kitab adalah yang dituju kitab ini. Wa huwa bab ini mungtasyirun jiddan, menyebar banget, menyebar di mana-mana bab, kemudian dikumpulkan dalam bab ini. Wa ana usyiru, dan aku akan berikan isyarat ila atrafin, kepada sekelumit-sekelumit, min maqasidihi, dari maksud-maksudnya bab ini, kesopan santunan dengan Al-Qur'an. Karahatal italati, saya akan menyebutkan sekelumit-sekelumit tadi karena tidak suka memanjangkan. Wa khaufan, dan karena khawatir, ala qarihi, atas si pembaca bab ini, minal malalati, dari kebosanan. Ini diantara yang dicontohkan Nabi dalam menyampaikan kebaikan, bagaimana yang mendengar tuh jangan sampai bosan. Maka diceritakan Sayyidina Ibnu Mas'ud ngajarnya seminggu sekali, hari Kamis saja. Maka sebagian banyak muridnya usul pada beliau, mbok yo tiap hari. Nanti kalau tiap hari saya ngajar, khawatir bosan. Dulu kami saja, para sahabat, Nabi menasihati kami itu enggak tiap hari, karena khawatir kami bosan. Manusia ini kadang-kadang memang bosan dari perkara walaupun itu baik kalau terus-menerus. Maka amal agama itu, kalau kita lihat babnya amal itu beda-beda, supaya mengurangi kebosanan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas sa'amati minna. Dulu Nabi menjarang-jarangkan menasihati kami karena khawatir kebosanan dari kami. Dan ini di Al-Fatah kok ngajinya tiap hari, Pak? Nanti khawatir bosan. Semestinya seharusnya enggak bosan, karena babnya beda-beda dan nambah terus. Kok yang gampang bosan itu sepertinya memang khawatir enggak paham karena sering bolos atau sering ngantuk, atau memang dia ini belum dipilih oleh Allah untuk mencintai. Kalau sudah cinta itu, wong ini programnya ganti terus dan tambah terus, seharusnya tidak bosan. Kalau masih bosan ya istighfar aja yang banyak, ini jangan-jangan hatinya gudikan. Maka program beda-beda di Al-Fatah ini diantara maksudnya ya untuk mengurangi kebosanan. Karena kita antum kan di sini ini untuk diserahkan di program 24 jam kan. Beda dengan tertibnya orang kampung yang pulang ke rumah diawasi ayahnya, ibunya, kerabatnya. Kalau antum kan dalam pengawasan kita. Maka kalau kita enggak program 24 jam kan jadi enggak amanah. Allah. Fa awalu dzalika, maka awalnya itu bab sopan santun dengan Quran, annahu, bahwasanya yajibu 'alal qari'i al-ikhlasu, wajib atas si pembaca Quran untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Kama qaddamnahu, sebagaimana keterangan yang telah aku dahulukan, keterangan yang telah berlalu. Perkara itu, kebaikan kalau dikerjakan harus ikhlas semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu tidak tergambarkan kecuali bagi orang yang imannya benar. Kalau orang imannya benar itu akan sampai ke titik amal tidak ikhlas itu enggak bisa. Karena selain Allah itu kan enggak ada.
saya jangan bodoh banget dong masa amal karena selain Allah. Karena hanya sekedar terprovokasi atau sekedar spontanitas atau sekedar semangat. Maka kalau perkara sudah ikhlas, ada yang dukung jalan, enggak dukung jalan, dimotivasi jalan, enggak dimotivasi juga jalan. Karena Allah, dan Allah tidak ada perubahan apa-apa. Orang naik turun itu mundak-mandek, mutang-mutung, di antara sebabnya enggak ikhlas. Sebabnya enggak ikhlas, imannya enggak pas. Dan enggak ikhlas itu dosa loh kan. Karena amal bukan karena sang pencipta, itu dosa. Jadi kata-kata latihan ikhlas itu enggak boleh itu. Praktek ikhlas. Karena kalau latihan tok enggak terus-terusan ikhlas, dosa terus. Maka 3 orang dalam puncak kebaikan, satunya ilmuwan, satunya mujahid sampai wafat fisabilillah. Bukan berangkat bawa kompor, ini mati beneran. Kemudian satunya infak, bukan donasi 1.000-2.000 dari sak pondok Al-Fatah 15 juta, bukan. Habis hartanya beneran di dalam ridhonya Allah. 3-tiganya disuruh masuk neraka karena enggak ikhlas. Berarti enggak ikhlas itu kan dosa kan. Dan banyak ulama memahami ini kekal abadi di neraka loh. Karena amalnya bukan karena Allah, bagaimana minta surganya Allah? Wong enggak karena Allah kok. La ilaha illallah. Maka iman itu harus diluruskan. Amal semata-mata karena saya buat begini ini apa sih tujuannya? Nah, kok nggak bisa dikarenakan Allah, berarti ini salah. Nah. Wa mura'atul adabi, dan selalu menjaga kesopanan, kesantunan bersama Al-Qur'an. Fayambaghi, maka seyogyanya ayastakhdhira fi nafsihi, untuk pembaca menghadirkan dalam dirinya annahu, bahwasanya dia yunajillah ta'ala, sedang berbicara dengan Allah ta'ala. Ini kita baca Quran ini sedang berbisik-bisik, sedang berdialog dengan Allah. Tentu akan beradab, tentu akan menjaga kesopanan, tentu enggak celinguan dan sebagainya. Wa yaqra'u ala haliman yarallaha ta'ala, dan dia membaca atas kondisinya orang yang lihat Allah Ta'ala. Jadi usahakan membaca itu dalam kondisi kita ini melihat Allah. Rasakan kita ini melihat Allah bila kaifin wala mithal. Kalau enggak bisa, fa innahu illam yarahu, maka sungguhnya kalau dia tidak bisa melihat Allah, fa innallaha ta'ala yarahu, sesungguhnya Allah Ta'ala melihat dia. Kalau yang pertama enggak bisa merasa melihat Allah, ya yakini kita ini dilihat oleh Allah. Masa di depan Allah mau enggak adab? Sedang diajak bicara oleh Allah, masa enggak adab? Faslun wa yambaghi, dan seyogyanya idza aradal qira'ata, kalau dia ingin baca Quran, ayyunadzifa famahu, untuk dia membersihkan mulut dia bisiwaki, dengan siwak au ghairi, atau selainnya. Siwak atau dikumur atau disikat dengan apa, dibersihkan mulutnya. Dan siwak ini ada bab-bab khusus dalam fikih siwak. Hadis-hadisnya kuat, akan menyebabkan lipat-lipatnya pahala dalam sebagian ibadah, termasuk ibadah sholat akan dilipatkan 70 kali minimalnya. Dan itulah diantara yang diceritakan yang terakhir dibuat oleh Nabi. Bukan disabdakan, dibuat. Beliau minta diambilkan siwak, kemudian beliau diambilkan siwak dari pelepah kurma yang telah dilembutkan dengan mulutnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Jatinta, baru digunakan Nabi untuk bersiwak. Nih, siwak dengan pelepah kurma itu ada di antara siwak yang pernah digunakan Nabi detik-detik beliau mau wafat. Maka siwak itu secara tertib kesopanan itu lebih penting dari yang lain-lain, termasuk lebih penting dari bersurban. Fatwanya Ibnu Hajar, bersurban disunahkan di antara tempatnya ketika mau sholat. Tapi enggak ada fadilah
pahala khususnya yang dianggap hadisnya kuat, yang menerangkan bersorban punya fadilah khusus, pahala khusus, itu dianggap oleh para ulama termasuk pimpinannya muhaditsin mazhab Syafi'i Imam Sakhawi, hadisnya terbagi dua. Pertama palsu, yang kedua matruk. Matruk itu lemahnya sampai nggak layak untuk fadilah amal. Itu fatwa resminya mazhab Syafi'i, kurang lebih begitu. Itu perbedaan antara siwak dengan sorban. Siwak jauh lebih pasti pahalanya, bukan berarti sorbanan nggak berpahala ketika sholat, tetapi pahalanya berapa nggak ada yang bisa menentukan. Jadi kalau siwak dilipatkan 70, dilipat sekian, supaya kita tahu. Wal ikhtaru, dan pilihan yang terbaik fisiwaki, dalam siwak, ayyakuna, adanya bersiwak tadi, bi'udin min arok, dengan ranting dari kayu arok. Dan kenyataannya ud di sini maksudnya dari akarnya kayu arok, bukan dari batang pohonnya, tapi dari akar bawahnya. Kalau batang pohonnya itu ya kaku banget, nggak enak. Wa yajuzu, dan bersiwak boleh bisa idan dengan ranting-ranting yang lain, termasuk yang dikatakan Nabi pakai pelepah kurma tadi. Wa bikulli ma yunadzifu, dan boleh juga dengan semua yang bisa membersihkan mulut, kal hirqati, sekali secarik kain, al khoshinati, yang kasar, wal asnani, dan asnan. Ini satu hal khusus nanti akan kita terangkan. Di asnan itu ya nanti pertemuan ke depan. Wa ghairi dzalika, dan selain yang telah disebutkan tadi. Wa fi husulihi, dan dengan terhasilkannya bersiwak bil isbi'il khashinati, dengan jari yang kasar. Mungkin ada sebagian jarinya manusia itu kasar karena dia tukang nyangkul, tukang manol, tukang molen namanya. Salah satu aujuhin, ada 3 pendapat li ashabi Syafi'i rahimahullah taala, bagi para sahabat Imam Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala. Asyaruha, paling masyhurnya 3 pendapat tadi, annahu, bahwasanya bersiwak dengan gunakan jari yang kasar, la yahsulu, tidak terhasilkan, tidak ada gunanya, tidak mendapatkan kesunahan. Wasani, pendapat kedua, yahsulu, terhasilkan. Jadi boleh dan termasuk bagian dari mendapatkan pahala. Dan memang bagusnya, di antara bagusnya itu telapak tangannya laki-laki, sak jari-jarinya itu ya kasar. Suatu hari ada seorang sahabat yang dia pekerja keras untuk nafkahi keluarganya, pejuang keluarga. Salaman dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dengan telapak tangannya yang begitu kasar. Maka Nabi bersabda, hadhil kaffu yuhibbuhallah au kama jaa fil hadits. Telapak tangan ini dicintai Allah. Laki-laki telapak tangannya lembut, itu namanya makhluk lembut, enggak cocok. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat orang zaman beliau, kemungkinan besar tabi'in, kelihatan loyo, maka beliau tegur, jangan malu-malukan Islam dengan keloyoan kamu itu. Islam ini bukan tempatnya orang-orang yang loyo-loyo, malu-maluin jadi orang Islam, pemuda Islam. Jadilah kamu seperti Umar, kun mithla Umar. Dadi sapa sira iku mithla Umar, kaya Umar. Idza masya asra'a, kalau berjalan jalannya cepat. Bukan jalan pakai sandal, sandalnya pun ngangkat males srek. Jalane wong loyo, ora usah. Jangan mau cari mantu yang jalannya begitu itu. Wa idza daraba auja'a, kalau mukul menyakitkan, pukulannya kuat. Wa idza takallama asma'a, kalau ngomong lantang. Ngomong umi lanang, umi sunati ngepot.
Wasalitu dan pendapat yang ketiga, yahsulu terhasilkan bersiwak dengan jari yang kasar, illam yajid ghairaha kalau dia tidak menemukan selain jari itu. Wala yahsulu in wujida atau in wajada dan tidak terhasilkan sunahnya siwak kalau dia menemukan selain jari yang kasar itu. Wa yastaku ardhon dan dia bersiwak melintang. Mubtadi'an dengan dimulai bil janibil aymani dengan sisi mulut yang bagian kanan. Min famihi dari mulut dia, wa yanwi dan dia berniat bihi dengan bersiwak tadi al-ityana bis sunnah untuk mempraktekkan sunnah, untuk mendatangkan sunnah, untuk mempraktekkan sunnah. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, yaqulu orang yang bersiwak mengatakan indal istiyaki ketika bersiwak, Allahumma ya Allah barik li, berkailah untuk aku fihi di dalam bersiwak. Ya kan yang diberkahi ya mulutnya kan, mulut yang disiwaki itu. Ya arhamar rahimin wahidat yang paling sayang, wahai paling sayang yang menyayangi, wahidat yang paling sayang. Qala berkata Al-Mawardi, Imam Mawardi min ashabi Syafi'i, beliau termasuk tokoh dalam fikih Syafi'i. Wa yustahabu dan disunahkan ayyastaka seseorang bersiwak fi dhahiril asnan dalam gigi yang bagian luar, wa batiniha dan gigi bagian dalam, wa yumirru dan dia menjalankan asiwak-asiwaknya ala atrafi asnanihi atas ujung-ujung gigi-giginya, wa qarasi adrasihi dan kursi-kursinya, ini bagian bantalan, bagian seperti kursi bagian atas dari geraham-geraham dia. Di geraham itu kan seperti bantalan untuk ngunyah, landasan untuk itu, landasan ya geraham yang bagian untuk ngunyah itu. Kursinya geraham-geraham, gigi geraham dia. Geraham kita kan punya bentuk khusus, bentuknya seperti tempat duduk kan, maka kursi ya. Maka itu disikat. Wa saqfi halqihi dan bagian atasnya tenggorokan dia, langit-langit tenggorokan. Imroron rafiqon dengan menjalankan secara lembut, kalau kasar-kasar nanti bisa luka. Qalu para ulama mengatakan wayam bagi dan seyogyanya ayastaka bi'udin mutawassitin. Dia bersiwak dengan menggunakan ranting yang sedengan. Jangan terlalu keras akhirnya luka, atau terlalu lembut akhirnya enggak bisa membersihkan. Jadi bersiwak itu memang untuk membersihkan mulut dan menghilangkan baunya loh. Bukan sekedar mau klutuk enggak jelas tujuannya. Memang benar-benar bersih. Penggantinya sikat gigi model sekarang itu. Maka biasanya orang-orang yang dari daerah-daerah yang memang banyak siwak, di siwak satu itu paling untuk 2 hari, 3 hari habis. Bukan kita siwak satu untuk 2 bulan akhirnya tambah kita gunakan tambah rata baunya. Nah, itu bisa fungsinya siwak jadi hilang. Mestinya selepas dipakai 1-2 kali dipotong, buat lagi sampai enggak layak beli lagi mestinya begitu. La syadidil yubusati tidak sangat kering, wala syadidir rubudati dan juga tidak sangat basah. Fa in istadda yabsuhu layyanahu bil ma. Kalau menjadi sangat kekeringannya, maka dia melembutkan siwaknya dengan menggunakan air. Wala ba'sa bistimali siwaki ghairihi dan tidak apa-apa menggunakan siwak selain dia dengan seizinnya yang punya siwak.
Mungkin istrinya atau apa biar enggak jijik namanya. Kalau yang lainnya pas penyakitan bisa bahaya juga itu. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi. Adapun kalau adanya mulut dia itu najis dengan sebab ada darahnya, keluar darah atau selainnya nanah atau apa. Fa innahu maka sungguhnya yukrahu lahu qiraatul Qur'an. Dimakruhkan untuk dia membaca Quran qabla ghusli sebelum membasuh mulutnya yang najis itu. Wa hal yahrumu, apakah haram? Sampai haram enggak? Mulutnya sedang berdarah baca Quran. Qala Ar-Ruyani, Imam Ruyani mengatakan min ashabi Syafi'i, an walidihi dari ayahnya beliau, yahtamilu berkemungkinan wajah ini dua wajah, dua fatwa. Wal asahu dan yang sahih la yahrumu, yang sahih dari dua wajah tadi tidak haram membaca Quran dalam kondisi mulut ada najisnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil ma'ab. Coba biasakan untuk memperhatikan sunnah siwak. Nah, sunnah siwak itu Nabi kan menerangkannya itu beberapa kali dengan bentuk keterangan itu sangat penting. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan umatku, akan tak suruh bersiwak setiap mau sholat. Untuk sebagian umat itu berat. Maknanya sangat ditekankan untuk bersiwak ketika mau sholat. Yang mana sepertinya perhatian itu perlu ditingkatkan di pondok kita. Siapa tahu dengan itu mulutnya jadi tambah berkah. Ngapal Qur'annya tambah mudah. Kapan-kapan wafat bisa mengucapkan kalimah membawa iman. Salatullah salamullah